Berjumpa lagi bersama dengan kami, Cornelius Media, di dalam pembahasan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Dan senang sekali pada pekan ini kita boleh tiba pada pelajaran yang ke-9 dengan topik mengembalikan hati mereka. Dan seperti biasa pada saat ini kita akan membahas firman ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan, Pendeta Taliwongso dan juga Pendeta Widodo. Kita akan berdoa kepada Tuhan meminta bantuan surga agar kita dimampukan untuk memahami firman yang akan kita bahas bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan. Pada saat ini manakala kami akan belajar firman Tuhan. Berkati kami dengan kuasa dari surga, agar kami dapat memahami firman ini dengan cara yang sederhana, dan lebih daripada itu kami dapat menerapkan firman ini dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan kita sekarang sudah berada di pelajaran yang ke-9, membalikan hati mereka. Dan ayat inti kita diambil dari Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-29 mengatakan, "Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih dalam, kita perlu mengetahui dulu latar belakang Ulangan pasal 4 ini. Kalau kita lihat outline atau garis besar dari kitab Ulangan, maka di sini kita lihat bahwa sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal 4 itu adalah historical prologue ya, atau pendahuluan historis daripada kitab Ulangan tentang sejarah orang Israel, perjalanan mereka sampai sekarang mereka berada di tepi dari tanah perjanjian yang siap akan mereka taklukkan. Nah, kitab Ulangan ini dimulai dengan Ulangan 1 ayat 1 sampai 5, di situ adalah Musa diperkenalkan sebagai mediator dari perjanjian, covenant mediator. Musa diperkenalkan sebagai covenant mediator. Walaupun ini adalah perjanjian antara Tuhan dan umatnya, tetapi Musa sebagai nabinya ini adalah mediator antara dia dan orang Israel. Lalu kemudian kalau kita baca prolog sejarah ini ya, tentang sejarah perjanjian ini, itu mulai dari pasal 1 ayat 6 sampai pasal 4 ayatnya yang ke-49, di mana ayat inti kita termasuk di dalamnya. Nah, yang pertama itu dari Horeb ke Horma, itu di ayat 1, pasal 1 ayat 6 sampai 2 ayat 1. Lalu kemudian perjalanan mereka maju terus ke Arnon, itu ada di pasal 2 ayat 2 sampai 23. Lalu bagaimana mereka menaklukkan tanah atau negeri-negeri di Transjordania, itu di pasal 2 sampai pasal 3. Nah, lalu kemudian pasal 4, di mana ayat inti ini diletakkan, itu adalah sebenarnya summary of the covenant. Itu adalah rangkuman daripada perjanjian. Kalau kita lihat lebih khusus ke pasal 4, Ulangan pasal 4, maka di sini kita lihat sebenarnya ini mirip dengan mode-mode covenant di dunia kuno. Seperti contoh, biasanya pembukaan dalam perjanjian di dunia kuno itu akan diikuti oleh survei sejarah hubungan antara tuan dan yang ditaklukkan. Antara yang menaklukkan dan yang ditaklukkan. Nah, dalam konteks ini adalah Allah, lalu kemudian orang Israel. Lalu kemudian gaya covenant atau perjanjian atau kontrak itu biasanya ditulis dengan gaya aku dan engkau. Sama seperti yang kita baca di Ulangan pasal 4. Aku di sini Musa mewakili Tuhan dan engkau adalah orang Israel. Lalu kemudian ketika sang penakluk itu menceritakan tentang sejarah, itu supaya mendirikan sebuah dasar pembenaran mengapa mereka harus tunduk kepada dia. Ya. Lalu kemudian di dalam kontrak itu juga diberikan manfaat atau keuntungan kalau bawahan atau yang ditaklukkan itu tetap setia. Dan manfaat atau keuntungan itu biasanya dikutip. Nah, di dalam konteks ini itu adalah untuk menumbuhkan rasa terima kasih dan pada saat sama juga adalah rasa takut kepada dia yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks ini adalah Allah. Lalu kemudian ketika perjanjian itu diperbaharui, maka prolog sejarah itu diulangi kembali, diupdate kembali. Dan semua fitur formal di dalam perjanjian di dunia kuno, itu semua ada di Ulangan pasal 4. Jadi kita memang membaca ini
bukan hanya sebuah cerita, tetapi bisa kita katakan ini adalah sebuah dokumen, ya, adalah sebuah dokumen kontrak yang diperbarui kembali antara orang Israel dan Allah melalui perantaranya adalah Musa. Dan kalau kita pelajari di Ulangan pasal 4, minimal ada 8 unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian di Ulangan pasal 4. Yang pertama, ada identifikasi siapa yang menyuruh untuk menulis perjanjian ini, lalu kemudian siapa dia yang sementara berbicara. Dalam hal ini adalah Musa. Lalu yang berikut, di dalam perjanjian ini, di Ulangan pasal 4, ada referensi kepada hubungan masa lalu. Bagaimana Tuhan sudah menuntun mereka, Tuhan sudah membantu mereka menaklukkan bangsa-bangsa sampai pada titik ini. Lalu kemudian, di Ulangan pasal 4 kita juga melihat di sana ada tuntutan-tuntutan pokok yang diminta oleh Allah sebagai penakluk dan orang Israel sebagai subjek, sebagai bawahan. Nah, yang keempat, di dalam Ulangan pasal 4 ini juga ada dicantumkan di sana tentang punishment and reward, ya. Sanksi-sanksi kalau mereka setia kepada perjanjian dan kutuk kalau mereka tidak setia, berkat dan kutuk. Lalu yang kelima, di dalam Ulangan pasal 4 ini juga ada memanggil saksi. Kita bahas itu pelajaran yang lalu, ya. Dipanggillah saksi-saksi perjanjian atau covenant itu. Lalu yang keenam, di sana juga ada kewajiban untuk meneruskan pengetahuan tentang perjanjian yang dibuat hari ini kepada generasi yang akan datang. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, ada juga diberitahukan di sana tentang suksesi, tentang siapa yang akan meneruskan kontrak ini pada waktu dia yang berbicara, penulis itu sudah meninggal. Dalam hal ini adalah Musa, karena dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Lalu yang kedelapan itu ada di ayat inti kita, yaitu tentang privilege, kesempatan istimewa bagi orang Israel kalau mereka mau mencari Tuhan di negeri yang mereka akan duduki itu, mereka akan menemukan Dia. Jadi dengan melihat latar belakang ini, maka sebenarnya pasal yang sementara kita bicarakan ini adalah sebuah bagian yang paling akhir dari pendahuluan historis, ya. Dan juga ini adalah pembaharuan daripada covenant itu kepada orang Israel sebelum mereka akan menduduki negeri yang dijanjikan kepada mereka. Saya pikir itulah pendahuluan dari Ulangan pasal 4 ini. Baik, kalau kita lihat di dalam ayat tema kita, ada beberapa hal penting yang menarik perhatian kita, yaitu, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu. Kita akan lihat di sana ini di mana. Ya. Kemudian, dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu. Jadi bagaimana kita dapat mencari Tuhan, lalu menemukan Tuhan dan menanyakan Dia dengan segenap hati. Nah, pertama-tama mari kita lihat bahwa Ulangan pasal 4 ini walaupun itu adalah sebuah perjanjian, tetapi itu juga seperti nubuatan bagi bangsa Israel, di mana itu akan jadi di kemudian hari. Ya. Kalau kita lihat ayat ini, pasal 4 ini mulai dari ayat 25, di sana dikatakan apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu artinya Kanaan. Ketika mereka masuk di tanah Kanaan, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga. Artinya mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka durhaka, tidak menurut hukum. Maka di sana diberikan ada akibat yang mereka akan terima, yaitu di dalam ayat 26 dan ayat 27. Ayat 26 mengatakan bahwa mereka akan habis punah. Dan ayat 27 dikatakan bahwa mereka akan diserahkan atau diserahkan kepada bangsa-bangsa atau hidup di antara bangsa-bangsa dengan jumlah sedikit mereka akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan mereka. Dan kita bisa lihat kegenapan dari nubuatan ini ketika bangsa ini terpecah dua menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu mereka punah, sedangkan kerajaan yang selatan ini mereka hidup dalam jumlah yang sedikit di antara bangsa-bangsa Akadian, yaitu Babilonia. Dan kita bisa lihat kegenapan dari cerita ini dituliskan oleh Nabi Yeremia kemudian hari di dalam Yeremia pasal 29. Kalau kita baca ayatnya yang ke-14 di sana, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Itu merujuk kepada Babylon. Jadi di sana itu merujuk kepada Babylon. Tetapi di dalam arti lain, kalau kita lihat dalam konteks kita hidup saat ini, Babylon itu ada banyak arti.
Di dalam Alkitab, Babylon itu adalah lawan kata dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat Allah. Sedangkan Babylon itu adalah tempat di mana kita durhaka kepada Tuhan, melambangkan ketidaksetiaan, kekacauan yang terjadi. Jadi di sana itu secara konteks melambangkan Babylon, tempat di mana bangsa ini dicerai-beraikan, tetapi dalam kehidupan kita itu bisa saja melambangkan kehidupan kita, situasi di mana kita jauh daripada Tuhan. Lalu kemudian kalau kita baca juga di dalam Yeremia pasal 29, kita undur sedikit mulai dari ayat 12, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan mereka clue supaya mereka dapat mencari, menemukan, dan menanyakan Dia. Yaitu di sana dikatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, jadi di sini datang, berdoa, mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan arti segenap hati di sini di dalam Babel Commentary Gereja Masyiat Hari ke-7 dikatakan bahwa itu harus memiliki motivasi yang murni dan rohani, ya. Motivasi yang murni dan rohani. Kalau kita baca nanti di pasal yang ke-30, Ulangan pasal 30, ada sedikit bentuk kiastik dari ayat ini yang sangat menarik, perihal berbalik, return, dan juga dengan segenap hati, ya, dengan segenap hati. Itu kita bisa baca di dalam ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, dan ayatnya yang ke-10. Nah, kalau di kiasik itu biasa yang di tengah-tengah itu adalah core dari pesan tersebut. Nah, apa core dari pesan tersebut? Ayat 30, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi apa yang penting harus dilakukan ketika orang itu mencari Tuhan? Harus ada penyunatan hati, ya, penyunatan hati. Dan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi mungkin kira-kira demikian. Baik, bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian seringkali berada dalam keadaan jauh daripada Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa keadaan terpisah atau jauh dari Tuhan ini adalah akibat dari dosa atau pelanggaran pemberontakan terhadap hukum-hukum Allah. Seperti contoh, Yesaya pasal 59 mengatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kira-kira apa yang membuat bangsa Israel ini berada jauh daripada Tuhan? Kita tahu bersama bahwa ketika mereka keluar dari Mesir, maka ada satu pengingat bagi mereka bahwa mereka pernah memberontak, bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka kurang percaya pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan di mana dia menerima hukum-hukum yang Allah berikan kepadanya, maka di bawah bangsa itu sedang memberontak menyembah berhala, di mana mereka tidak melihat Musa bersungut-sungut kurang percaya, mereka akhirnya melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Nah, dalam konteks ini, mengapa atau faktor apa yang membuat bangsa Israel itu jauh daripada Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-8, maka didapati di sana bahwa Musa, Allah sendiri telah mengamarkan kepada bangsa itu saat-saat di mana mereka bisa jatuh kepada keadaan jauh daripada Tuhan. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Lantas dikatakan lagi, engkau akan makan dan akan kenyang,
maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Namun ayat yang ke-11, ada amaran. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Artinya dalam keadaan yang baik itu, jangan sampai bangsa Israel melupakan Tuhan. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Jadi, ketika bangsa Israel ini ada di dalam kemakmuran, Musa sudah mengamarkan ada kemungkinan mereka menjauh daripada Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Kemakmuranlah yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Di dalam buku Alfa Omega jilid 2 halaman yang ke-50, Nyonya White memberikan komentar, kehidupan mereka yang senang, bermalas-malasan, telah menghasilkan pengaruh yang merusak. Dan dengan tidak disadarinya mereka sedang memisahkan diri dari Allah dan memasuki suatu keadaan di mana mereka akan jatuh sebagai satu mangsa yang empuk terhadap penggodaan. Kesenangan membuat mereka bermalas-malasan dan pada waktu itulah mereka berkompromi dan dibuat terpisah jauh daripada Tuhan. Sekali lagi, ketika seseorang berada dalam keadaan makmur, maka kemungkinan melupakan Tuhan itu ada di sana. Ya. Dan itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, kemakmuran ini. Ayat yang ke-17 di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Tetapi haruslah engkau ingat siapa yang telah mengaruniakan segala kekayaan itu. Dengan maksud apa dia memberikan itu? Dengan maksud untuk engkau mengingat dan mengikat perjanjian itu dengan teguh di dalam hatimu. Artinya, kalau bangsa Israel bisa jatuh di dalam kemakmuran, terpisah jauh daripada Tuhan, itu juga bisa berlaku dalam kehidupan kita. Kita boleh berkompromi, bermalas-malasan, ada pemanjaan diri dan tidak disiplin, membuat kita terpisah jauh dari Tuhan. Kira-kira itu boleh menjadi gambaran kenapa bangsa Israel jauh daripada Tuhan. Ya, terima kasih Pendeta Widodo. Selanjutnya ada satu konsep yang diangkat oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita, Clifford Goldstein adalah seorang yang juga keturunan Yahudi. Jadi memang tidak mengherankan kalau dia sering mengangkat konsep Yahudi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan yang diangkat di sini adalah kata tejuva. Ya, tejuva itu sebenarnya artinya adalah turn back atau return, kembali berbalik atau dengan kata lain bertobat sebenarnya. Nah, kalau kita mau mempelajari konsep tentang tejuva ini, tentu kita harus melihat di dalam konteks aslinya orang Yahudi. Ya, bagaimana mereka memahami akan hal ini dan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil bagi kita hari ini. Nah, bagi orang Yahudi, teshuva itu sebenarnya adalah masa atau proses untuk memperbaiki hubungan antara manusia dan Allah, Allah dan manusia, dan yang kedua juga adalah antara manusia dan manusia. Dan supaya teshuva itu bisa tercapai, maka selalu membutuhkan kolaborasi dari dua pihak, yaitu antara Allah dan manusia, atau yang kedua adalah antara manusia dan manusia. Selalu harus seperti demikian. Itulah sebabnya di dalam Mishnah seperti contoh dia katakan begini, untuk pelanggaran antara seorang manusia dan Allah dapat diselesaikan oleh Yom Kippur, tetapi pelanggaran antara satu orang dan orang yang lain, maka Yom Kippur tidak dapat selesaikan sampai orang itu yang menjadi korban itu dapat ditenangkan hatinya. Ya, jadi ada tanggung jawab antara saya yang bersalah dan dia yang saya sakiti di sini. Jadi selalu membutuhkan kolaborasi dari dua pihak. Yang kedua, teshuva bagi pemahaman orang Yahudi itu menentukan nasib mereka untuk tahun yang akan datang. Orang Yahudi percaya bahwa janji atau komitmen hidup kita itu ditulis pada Rosh Hashanah, awal tahun, lalu kemudian dimeteraikan pada Yom Kippur. Ya, dimeteraikan pada Yom Kippur. Jadi semua kehidupan kita yang kita tulis, yang kita rencanakan pada awal tahun itu dimeteraikan pada waktu Yom Kippur. Dan mereka berusaha, sama seperti kita juga percaya bahwa supaya nama mereka tetap berada di kitab kehidupan, the book of life. Dan teshuva itu adalah salah satu cara supaya nama mereka tetap berada di dalam buku kitab kehidupan.
Nah sekarang bagaimana dalam ajaran Yahudi langkah-langkah melakukan teshuva? Nah teshuva itu biasanya diawali satu periode yang disebut Heshbon Hanefesh, yang secara harafiah itu artinya pemeriksaan terhadap jiwa, memeriksa jiwa kita. Intinya ini adalah periode di mana orang itu melakukan dua hal. Yang pertama adalah dia introspeksi, dan yang kedua dia refleksi. Bagaimana kesalahan-kesalahan yang sudah dia buat di tahun yang lalu, dan bagaimana dia bisa memperbaiki situasi itu untuk tahun yang akan datang. Dan Heshbon Nefesh ini adalah tema 1 bulan sebelum Yom Kippur, yang kita sebut bulan Elul dalam perhitungan orang Yahudi. Ya, jadi mereka betul-betul memeriksa diri mereka, apa yang bisa mereka perbaiki. Selama 10 hari mereka memeriksa diri mereka. Nah, seringkali kita orang Kristen kalau kita katakan bertobat itu hal yang sangat abstrak, ya. Artinya kita tidak tahu dan kita tidak mengarahkan umat bertobat dari hal apa. Tetapi bagi orang Yahudi di masa pemeriksaan jiwa ini selama 10 hari ini minimal ada 7 pertanyaan yang harus mereka tanyakan. Nomor 1, bagaimana saya ingin dikenang kalau saya mati nanti? Bagaimana orang mengenang saya? Itu yang mereka pertanyakan. Yang kedua, bagaimana saya telah mengatur waktu selama 1 tahun ini? Prioritas saya. Bagaimana saya mengatur waktu? Yang ketiga, siapa yang telah menolong saya tahun ini? Dan siapa yang saya tolong tahun ini? Itu yang selalu mereka tanyakan selama 10 hari. Siapa yang telah menyakiti saya tahun ini? Dan siapa yang sudah saya sakiti tahun ini? Lalu kemudian yang kelima, dari mulut siapa saya rindu sekali untuk mendengar ucapan saya minta maaf. Lalu kemudian kepada siapa yang saya ingin lepaskan pengampunan sebaliknya. Yang keenam, pelajaran apa yang bisa saya pelajari dari peristiwa buruk yang terjadi tahun ini? Kira-kira pelajaran apa kalau ada peristiwa buruk yang terjadi, apa yang bisa saya ambil? Lalu kemudian yang ketujuh, apa yang ingin saya kerjakan berhasil di tahun ke depan ini? Dan apa strategi yang dapat saya lakukan untuk melakukan perubahan? Jadi mereka sangat spesifik ketika kita mempersiapkan diri untuk teshuva, itu sangat spesifik apa yang mereka lakukan. Nah, bagaimana langkah untuk meminta pengampunan? Ada 3 yang diatur di dalam Mishnah. Yang pertama, mereka harus akui bahwa mereka telah berbuat kesalahan. Yang kedua, mereka harus pergi meminta maaf kepada orang yang mereka sakiti. Lalu yang ketiga, lakukan apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kerusakan, damage yang diakibatkan. Kalau itu ada hubungan dengan kerugian finansial, harus ganti rugi. Kalau itu contoh, orang yang sudah bergosip, membuat nama baik orang lain tercemar, maka saya yang bersalah harus pergi kepada semua orang yang telah mendengar cerita saya dan mengklarifikasi bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak benar. Jadi sangat spesifik. Nah, ini yang luar biasa. Kalau yang disakiti itu melepaskan pengampunan, maka masalah selesai. Teshuva tercapai. Ya. Tetapi kalau orang yang disakiti itu dia katakan belum siap, dia bisa katakan belum siap. Tetapi harus ditentukan waktu, tidak boleh indefinite time, tidak boleh waktu yang tidak ditentukan. Jadi contoh, kalau saya bersalah kepada pendeta Gosal dan pendeta Gosal katakan saya belum siap untuk melepaskan pengampunan, maka pendeta Gosal harus menentukan waktu. Datanglah kembali 2 minggu atau 1 bulan. Dengan demikian maka ada persiapan untuk melakukan teshuva. Nah, hukum orang Yahudi mengatakan bahwa seseorang itu boleh bermohon pengampunan sampai 3 kali. Sesudah 3 kali kalau tidak mau dilepaskan pengampunan, maka dosa itu tertanggung kepada dia yang tidak mau melepaskan pengampunan. Jadi sangat luar biasa konsep teshuva ini. Yang di dalam konteks kita adalah antara Tuhan dan manusia, tapi juga mengatur antara sesama manusia. Nah sekarang pertanyaan adalah alasan mengapa mereka bertobat. Hubungan mereka dengan Tuhan. Alasan apa mereka bertobat? Seperti yang sudah disampaikan oleh pendeta Widodo tadi bahwa kemakmuran membawa mereka jauh daripada Tuhan. Dan kesusahan dan kesulitan seringkali membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau ditanya, alasan apa mereka bertobat? Saya bisa katakan bahwa pengalaman jatuh bangun orang Israel di kitab Hakim-Hakim, ya, atau di kitab Raja-Raja. Di sana kita lihat bahwa kesusahan itu hanya alat Tuhan, tetapi bukan agen pertobatan.
Karena agen pertobatan itu selalu adalah apa? Roh suci, adalah selalu Roh Kudus. Jadi karena apa buktinya? Buktinya adalah tidak semua orang yang susah bertobat. Ya, itu hanya alat yang digunakan oleh Tuhan supaya mereka mengingat situasi mereka dan mereka kembali berbalik kepada Dia. Dan Roh Suci tetap memegang peran vital. Ini cocok dengan ucapan Yesus dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Ketika Yesus mengatakan tentang peran daripada Roh Suci. Dia katakan, Yohanes 16 ayat 8, dan kalau Ia datang, Roh Suci, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi walaupun benar terjadi kesulitan, kesukaran mereka berbalik, tetapi peran Roh Suci di sana sangat vital untuk menerima, untuk kembali orang itu berbalik, bertobat, dan terjadinya tesyufa tersebut. Saya pikir inilah konsep tentang tesyufa yang ada di kitab Ulangan Perjanjian Lama, dan juga bagaimana kita kaitkan itu dengan pertobatan dari orang Israel. Baik, terima kasih Pendeta Tali Wongso. Aspek lainnya yang perlu kita pikirkan juga pada saat ini adalah bagaimana dengan orang yang masih beriman tetapi tidak pernah berbalik, tidak mau melakukan tesyufa ini. Pada dasarnya orang yang tidak berbalik di dalam Alkitab itu adalah orang yang tidak setia. Ya. Tesyufa ini datang dari bahasa Ibrani, akar katanya adalah suf, yang artinya harus turn back. Kenapa dia harus turn back? Karena dia sementara membelakangi Tuhan. Dia sementara melihat jalannya dengan matanya sendiri. Oleh karena itu dia harus mengadakan turn back, tesyufa atau suf ini. Dan itu melambangkan orang-orang yang tidak setia. Mazmur pasal 51 ayat 13 mengatakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi mereka yang belum berbalik ini sebenarnya adalah mereka yang melakukan pelanggaran dan orang-orang yang berdosa. Kemudian Yesaya pasal 59 ayat 13, kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Jadi ada identifikasi di sini mereka yang belum berbalik, belum return kepada Tuhan adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran, memberontak dan orang-orang berdosa. Jadi kalau kita mau katakan mereka punya iman tetapi tidak melakukan return, itu sama seperti kita sedang membahas orang yang punya iman tetapi tidak menghidupkan iman itu. Ya, itu Yakobus 2 ayat 17 mengatakan jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, sia-sia. Dan kalau kita lihat pengalaman hidup dari bangsa Israel ketika mereka ada di dalam padang gurun, mereka juga punya iman. Ya. Mereka punya iman bahwa mereka sementara menuju kepada tanah perjanjian. Tetapi pada pengalaman hidup bangsa ini, mereka juga kadang-kadang tidak berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam Bilangan 32 ayat 15, di sana dikatakan, jika kamu berbalik membelakangi dia, artinya posisi sementara membelakangi Tuhan, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Jadi ini adalah hasil kalau dia tidak berbalik. Mungkin dia punya iman, tapi karena dia tidak mau berbalik, maka dia tidak akan diberkati, dia akan membawa bencana, dan justru yang paling mengerikan adalah tujuan hidupnya tidak akan sampai. Dia hanya akan berputar-putar di padang gurun. Oleh karena itu di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11, luar biasa janji Tuhan di sini dia katakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, itu ya return, suf, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Jadi intinya adalah pertobatan itu juga diperlukan. Tidak ada gunanya kita memiliki iman tanpa ada pertobatan. Terima kasih pendeta atas pembahasannya. Namun yang menjadi pertanyaan yang penting untuk kita bicarakan adalah bagaimana orang yang sudah pernah berbalik, jadi artinya dulu pernah melakukan pemberontakan dosa, berbalik namun jatuh kembali. Sebab dalam perjalanan bangsa Israel ini adalah orang-orang yang senantiasa jatuh bangun seperti pendeta Tali Wongso katakan, bahwa mereka pernah jauh dari Tuhan, berbalik oleh karena kesulitan, kemudian jatuh lagi kepada pemberontakan dan mengingkari janji mereka dengan Tuhan. Kalau kita baca
lihat dalam konsep pertobatan di dalam buku Desire of Ages chapter 17 halaman 175, kasihnya itu menarik kita kepadanya. Selalu pertobatan inisiatifnya daripada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak melawan penarikan itu, kita akan dituntun ke kaki salib dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan juru selamat. Lalu oleh iman, Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru di dalam jiwa. Segenap pikiran, keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus, hati dan pikiran diperbaharui kembali. Itu konsep pertobatan. Namun ketika orang sudah berkomitmen untuk bertobat namun jatuh lagi, maka apakah Allah akan menerimanya? Ya. Jawabannya adalah bahwa karakter Allah tetap sama dan tidak pernah berubah. Ya. Dia itu kasih adanya dan dia itu sabar terhadap orang-orang yang memberontak terhadap dia. Dan karena karakter Allah yang penuh belas kasihan, orang Israel setiap kali mereka sudah kembali jatuh lagi, mereka tetap diterima. Bukan oleh karena jasa mereka, sekali lagi, tetapi oleh karena luasnya, dalamnya kasih karunia Allah itu. Jadi tidak ada alasan yang bisa membenarkan pengampunan Allah. Tidak ada alasan. Artinya pengampunan yang diberikan itu atas dasar karakter Allah itu sendiri. Dia itu adalah kasih. Dan dia mau mengampuni mereka dengan cara yang sangat luar biasa. Kalau dicontohkan dengan kisah bangsa Israel melalui Gomer dan Hosea, maka cocok. Sebab telah berulang kali dia berkhianat, datang kembali, tetap Tuhan menyuruh untuk menerima dia. Ya. Namun dalam hal ini, pertobatan dan kasih karunia Tuhan Allah itu bukanlah pertobatan yang murahan. Ya. Artinya ada harga yang harus dibayar, dan menurut 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20, harga itu telah lunas dibayar. Dibayar oleh darah anak domba Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah berbalik, lantas jatuh lagi, kita perlu waspada dan hati-hati. Sebab di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, firman Tuhan katakan, dan yang telah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang, namun murtad lagi. Tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian. Jadi artinya keadaannya tidak sama lagi seperti semula. Ya. Kecenderungan untuk berbalik lagi kepada Tuhan semakin menipis. Dan kemudian responsnya, reaksinya terhadap panggilan Tuhan itu semakin berkurang. Ya. Pada akhirnya, kalau terus-menerusan seperti itu, kebiasaan untuk jatuh ke dalam dosa dan pemberontakan yang sama akan membentuk karakter resisten terhadap panggilan Roh Kudus. Ya. Dan kalau sudah sampai di titik itu, hati-hatinya di dalam Yesaya pasal yang ke-63, ini sama dengan Efesus pasal 4 ayat 30, mendukakan Roh Kudus, dia katakan demikian. Ayat yang ke-10 Yesaya 63, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ini perlu diwaspadai bagi kita yang hidup sekarang ini di dalam kasih karunia Allah. Kita sudah pernah jatuh, kemudian kita berbalik kepada Allah, dan kalau kita jatuh, jangan sampai tabiat pemberontakan itu terbentuk dalam diri kita, dan kita menjadi resisten terhadap panggilan Roh Kudus. Dan kalau kita sudah mendukakan Roh Kudus, maka ia akan berubah menjadi musuh katanya yang menyerang mereka menurut Yesaya pasal yang ke-63. Ya. Apa yang terjadi kepada orang Israel pada waktu mereka disandingkan dengan Baal Peor, maka mereka semua yang memberontak itu binasa, mati semua. Ya. Dan saya dapati di dalam Alfa Omega Jilid 2 halaman 50 yang sama saya bacakan tadi, keadaan di sekeliling mereka itu memberikan satu pengaruh yang dapat mengotori. Pikiran mereka menjadi biasa dengan pikiran-pikiran yang jahat. Ketika mereka berkompromi 1-2 kali, akhirnya mereka jadi terbiasa dengan pikiran-pikiran yang jahat, dan mereka akhirnya terpengaruh menjadi orang-orang Israel yang jatuh kepada penyembahan berhala oleh karena pengaruh dari perempuan-perempuan Midian. Apa artinya? Semakin kita terbiasa dengan kejahatan, memberontak, kejatuhan, melawan hukum Tuhan, maka semakin kurang peka kita terhadap suara Allah yang memanggil kita. Dan kalau kita sudah semakin tidak peka, maka bisa jadi batas akhir dari kemurahan Tuhan itu akan berlaku bagi kita. Kabar baiknya, selama masih ada kesempatan, selama Roh Kudus itu masih bekerja,
mari kita terima Roh Kudus dengan tangan terbuka. Tugas kita adalah menerima tawaran dari Allah melalui kasih karunia-Nya. Jangan sampai kita berbuat dosa lagi, dan kalau sudah murtad, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-5 tadi katakan, maka kita tidak akan kembali seperti keadaan yang semula. Ingat, Yesus pernah berkata kepada perempuan yang kedapatan bersinah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan jatuh lagi kepada hal yang sama yang dilakukan sebelumnya. Itulah sebabnya panggilan kepada kita sekarang ini adalah mari kita senantiasa tetap teguh kepada pendirian kita setelah Dia Allah menerima kita kembali dari keadaan berdosa kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita supaya hidup setia kepada Tuhan, dan pada intinya kita berdoa semua. Kita lemah, kita berdosa. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menguatkan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kekal di surga, kami bersyukur melihat betapa dalam luas, tinggi kasih Allah dan karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kami semua. Kami manusia yang berdosa, namun Tuhan memanggil kami kepada jalan pertobatan. Dan di jalan pertobatan itulah kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Engkau yang telah berkorban, menyelamatkan kami melalui darah anak domba Allah. Kiranya Tuhan akan menyanggupkan kami, supaya kami boleh berjalan dalam kesempurnaan iman, supaya kami boleh bertumbuh di dalam pengharapan dan kasih kami kepadamu, dan pada akhirnya kami boleh setia sampai Maranatha. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, kami berharap Tuhan memagari kami, baik kami yang ada di studio maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini. Biarlah kepada kami semua diberikan kekuatan, kuasa Roh Kudus akan menyanggupkan kami berdiri teguh. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Segala pelajaran rohani yang kami pelajari pada diskusi sekolah Sabat ini akan membuat kami kuat, teguh, sampai hari Maranatha. Inilah doa kami, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.